Para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kita adalah senantiasa banyak sekali kesibukan-kesibukan, baik itu yang berkaitan dengan mata pencaharian kita, ataupun kita disibukkan oleh keluarga, sanak kerabat, tetangga, semua orang yang kita temui. Masalah tidak pernah ada henti-hentinya. Namun tetap saja kita tidak boleh dengan kesibukan apapun yang saat itu kita hadapi melalaikan dan melupakan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat ada masalah apapun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan untuk kita. Allah menegaskan di dalam surat Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Larangan langsung dari pencipta kita Allah. Janganlah sampai keluarga kalian, harta benda yang kalian miliki, kesibukan apapun yang saat itu engkau hadapi, dari berbagai macam permasalahan, engkau lalaikan pencipta kalian Allah. Engkau tidak ingat pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut akan menjadikan kalian masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang merugi. Kita tidak inginkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, yang diinginkan oleh pencipta kita Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berzikir, menyebut namanya, mengagungkan dan memuliakan zatnya dalam bentuk zikir yang kita inginkan. Tersebut di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang disusun oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Ada seorang wanita senantiasa tidak pernah lepas untuk berzikir. Zikir yang diucapkan adalah surat Al-Ikhlas, 4 ayat. Setiap bulan Rajab datang, wanita ini dengan pakaian wolnya yang tebal, ia berzikir dengan surat Al-Ikhlas setiap harinya 12.000. Wanita dari Baitul Maqdis ini mengingat pencipta kita Allah dengan zikir membaca surat Al-Ikhlas setiap harinya di bulan Rajab 12.000. Sampai kemudian ketika wanita itu detik-detik akan dipanggil oleh penciptanya Allah, memberikan wasiat kepada anaknya, wahai anakku, jika aku wafat, tolong pakaian yang aku pakai untuk zikir ini sertakan untukku sebagai kain kafanku. Setelah wanita itu wafat, anaknya tidak mengikuti apa yang diwasiatkan oleh ibunya. Ia memakaikan kain kafan yang terbaik untuk ibunya. Setelah itu di malam harinya, ibunya datang dalam mimpi pemuda tersebut dan berkata, engkau telah berkhianat. Engkau tidak mengikuti dan mentaati apa yang aku wasiatkan untukmu. Ketakutan anaknya. Esok harinya langsung anak tersebut menggali kubur ibunya untuk disiapkan kain kafan berupa pakaian yang senantiasa dipakai oleh ibunya saat-saat berzikir dengan membaca surat Al-Ikhlas 12.000 kali. Dan tiba-tiba terlihat di dalam kubur itu tidak ditemukan jasad ibunya. Kebingungan.
Sampai kemudian terdengar dalam pendengaran anak tersebut, kami tidak ingin mengecewakan mereka yang memuliakan zat pencipta Allah. Kami tidak pernah untuk menelantarkan mereka yang mengagungkan zat pencipta Allah. Karena itu kami akan memuliakan dan mengagungkan sebagaimana yang ada pada keagungan pencipta kami. Artinya adalah Allah akan memuliakan hambanya. Allah akan mengangkat kedudukan hambanya jika hamba tersebut memuliakan dan mengagungkan penciptanya Allah. Allah tidak ingin menelantarkan hambanya. Saat itulah pemuda tersebut menyadari bahwa ibunya saat ini meskipun tidak ada di dalam kubur, namun meskipun ia sedih, tapi ia juga senang karena ibunya ada di tempat yang diridhoi oleh penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mereka para ahli zikir. Kita tahu yang tersebut dalam kitab Uddatus Sabirin yang disusun oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menceritakan Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani heran dan kagum ketika melihat ada seorang kuli yang selalu membawa barang-barang, selalu qomat kamit mulutnya, selalu berzikir. Dan zikir yang diucapkan dan dibacakannya adalah Alhamdulillah dan istighfar, astaghfirullahaladzim. Dan tidak pernah lepas dengan dua zikir ini. Sehingga setelah selesai kuli yang membawa barang-barang tersebut didatangi oleh Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani tersebut. Ya fulan, aku mendengar engkau selalu menyebut Alhamdulillah wa astaghfirullah, Alhamdulillah, astaghfirullah. Kenapa engkau zikirkan seperti itu? Maka dijawab oleh pemuda itu, ketahuilah, seorang hamba tidak pernah lepas daripada kenikmatan dan daripada dosa yang dilakukan. Karena itu, aku dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, sehat badanku, sehat tubuhku, seluruh anggota tubuhku yang saat ini bisa aku nikmati, aku selalu berucap Alhamdulillah. Dan aku khawatir jika aku tidak sempurna dalam zikirku, aku juga berucap Astaghfirullah. Khawatir kenikmatan yang dia ucapkan dari Alhamdulillah, rasa syukur mungkin dianggap kurang lengkap, aku pun juga berucap Astaghfirullah. Itulah ajaran langsung yang diajarkan oleh seorang kuli pada seorang imam besar pada masa itu. Sehingga Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani mengatakan, Al-Hammal afqah minal Imam Al-Muzani. Ternyata kuli ini lebih memahami dan lebih mengerti daripada seorang yang sudah menjadi imam dan ditokohkan di kalangan masyarakat. Karena memang benar, seorang hamba tidak pernah lepas dari satu kenikmatan, yang kedua dari dosa dan kesalahan yang dilakukan. Saat ia mendapatkan kenikmatan, hendaknya lah ia bersyukur, berucap Alhamdulillah. Saat ia melakukan dosa dan kesalahan, ia pun juga beristighfar, mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Itulah yang hendaknya lah bisa kita amalkan dan lakukan. Karena manfaatnya luar biasa. Nabi sendiri mencontohkan kepada semua umatnya agar supaya tidak pernah lepas untuk istighfar. Pernah suatu kali
Imam Hasan al-Basri didatangi ketika ia ada di dalam majelis oleh 3 orang. Ya Imam, desaku saat ini musim kemarau, paceklik berkepanjangan. Tolong berikan aku amalan sehingga aku bisa jadikan amalan tersebut untuk mendatangkan hujan. Imam Hasan al-Basri memberikan amalan kepada orang tersebut. Istaghfirillah. Bacalah istighfar pada penciptamu Allah. Datang lagi orang lain kepada Imam Hasan al-Basri. Ya Imam, aku sudah sering kali untuk berikhtiar agar supaya aku dikaruniai keturunan. Berbagai macam tempat untuk aku berobat agar supaya istriku bisa memberikan keturunan untukku. Tapi sampai saat ini aku belum dikaruniai, wahai Imam. Berikan aku amalan. Faqala Imam Hasan al-Basri, istaghfirillah. Imam Hasan al-Basri kemudian menyebutkan, banyaklah engkau istighfar. Lalu datang lagi orang lain. Ya Imam, aku sudah bekerja siang dan malam. Tapi tetap saja aku tidak pernah kaya raya, tidak berharta. Bisakah engkau berikan aku amalan? Faqala Imam Hasan al-Basri, istaghfirillah. Ketika majelis tersebut sudah selesai, para sahabat kemudian mendatangi Imam Hasan al-Basri, sahabat-sahabatnya, bertanya kepada Imam, ya Imam, orang pertama yang aku lihat di majelis saat ini meminta kepadamu agar supaya diturunkan hujan, engkau ucapkan padanya untuk beristighfar. Orang kedua, agar orang itu bisa mendapatkan karunia anak, engkau berikan tuntunan padanya untuk beristighfar. Orang ketiga, agar supaya ia berlimpah ruah dalam rezeki, engkau juga katakan padanya untuk tidak pernah lepas dari istighfar. Wa hal dzalika min dalil? Apakah itu semua ada dalilnya? Faqala Imam Hasan al-Basri, kemudian Imam Hasan al-Basri berkata pada mereka, ama tadruna qala Allah Ta'ala? Apakah kalian tidak mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ayat inilah yang menegaskan bahwa beristighfarlah kalian pada pencipta kalian Allah. Karena dengan istighfar kalian yumdidkum bi amwal, Allah akan memberikan pertolongan dengan harta berlimpah ruah, wabanin, dan karunia keturunan anak. Wa yaj'al lakum, dan juga menjadikan sungai-sungai kalian nanti dituruni hujan langsung datangnya dari pencipta kalian Allah. Para sahabat pun kemudian terdiam. Inilah di antara salah satu zikir yang akan mendatangkan karunia yang banyak untuk kita. Oleh karena itu, kita tahu Syekh Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli ketika bermimpi bertemu dengan tetangganya yang baru saja wafat meninggalkan alam yang fana ini, bermimpi bertemu dengannya dan bertanya, bagaimana keadaanmu di sana? Maka dijawab oleh tetangganya tersebut, wahai Imam, in aqada lisani inda su'alil malakain. Lidahku terkatup rapat ketika ada 2 malaikat mendatangiku, bertanya padaku, aku tidak bisa menjawab. Faqultu fi nafsi, aku berkata pada diriku, alastu musliman, alastu mu'minan, bukankah aku orang Islam?
Bukankah aku orang yang beriman? Mengapa aku tidak bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat Munkar dan Nakir ini? Padahal itu adalah pertanyaan yang mudah. Man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma dinuk. Semua itu adalah hal-hal yang mudah, tapi lidahku tidak mampu aku gerakkan. Ketika aku dalam kebingungan tersebut, wahai imam, ja'ani, tiba-tiba datang rajulun, seseorang, wa 'allamanil jawab, dan mengajari aku bagaimana untuk bisa menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian kedua malaikat itu berlalu dan aku bertanya kepada orang yang mengajariku tersebut, man anta? Siapakah engkau? Faqala, lalu dijawab oleh orang tersebut, ana malakun khuliqtu min kasrati salatika ala Muhammad. Aku adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah secara khusus karena banyaknya zikirmu berupa solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir kepada Nabi juga termasuk nau' min anwa'il azkar. Inilah yang akan memberikan manfaat dunia akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama hamba-hambanya az-zakirin wa zakirat, dan termasuk di antara hamba-hamba yang kita inginkan nantinya di hari kiamat mendapatkan langsung perlindungan dari pencipta kita Allah. Naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan dari pencipta kita Allah adalah rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang ketika berzikir kepada Allah kemudian bercucuran air mata, tercermin dari kekhusyuan, tercermin daripada betul-betul khudu saat memuliakan, mengagungkan terhadap penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai seluruh amal-amal ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.